Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devito Alvinaldi dengan NIM 4101420115. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan metode grafik serta diselesaikan menggunakan metode garis lidik. Oke, saat ini saya sudah menyiapkan suatu permasalahan yang tertera pada file Word yang terlihat ini. Akan saya bacakan untuk singkatnya. Pak Adit merupakan seorang pengusaha batik yang terkenal sejak dulu. Beberapa waktu yang lalu, Pak Adit mengikuti pameran batik nasional di Hotel Aston yang bertempat di Jakarta. Banyak pengusaha yang mengikuti pameran tersebut untuk mempromosikan batik buatan mereka. Oleh karena itu, Pak Adit ingin membuat dua motif baru untuk dipromosikan di acara tersebut, yaitu motif batik yang bernama bangkong dan motif batik combreng. Untuk membuat selarik batik bangkong dibutuhkan bahan berupa kain mori sepanjang 3 meter dan kain sutera sepanjang 4 meter. Sedangkan untuk membuat selarik batik combreng dibutuhkan bahan berupa kain mori sepanjang 2 meter dan kain sutera sepanjang 5 meter. Saat ini Pak Adit dan tim memiliki persediaan kain mori dan sutera berturut-turut sebanyak 135 meter dan 215 meter. Setelah acara pameran selesai, Pak Adit berencana untuk mendistribusikan batiknya ke pengusaha yang lain. Apabila keuntungan bersih dalam penjualan selarik batik bangkong mencapai Rp250.000 dan keuntungan penjualan selarik batik combreng mencapai Rp300.000, berapakah keuntungan bersih yang bisa diperoleh oleh Pak Adit? Baik, untuk permasalahan kali ini kita dapat mengidentifikasikan atau mengklarifikasikannya dalam soal maksimum minimum ya. Yang mana lebih tepatnya dalam permasalahan kali ini kita mencari nilai optimum yang berupa nilai maksimum. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan penjualan ya. Gitu. Oke, untuk penyelesaiannya, untuk pertama-tama kita misalkan banyak batik bangkong yang terjual, kita misalkan sebagai variabel X, serta banyak batik combreng yang terjual sebagai variabel Y. Kemudian dari permisalan tersebut kita dapat peroleh fungsi tujuan yang dilambangkan dengan Z. Z sama dengan 250.000 X yang berasal dari keuntungan bersihnya batik bangkong ya, plus 300.000 Y. Untuk Y-nya tadi batik combreng ya. Kemudian untuk kendala yang dimiliki, untuk yang pertama ada kendala 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 135. Baik, di sini kita perlu hati-hati dalam melihat soal ya. Walaupun di soal disebutkan bahwa ada 3 meter dan 4 meter, namun itu adalah kain yang berbeda. Jadi untuk kain sutra, untuk yang bahan pertama, untuk batik yang pertama itu batik bangkong itu 3 meter, kemudian untuk batik combreng 2 meter, sehingga kendalanya 3X plus 2Y. Dan 135 berasal dari bahan yang dimiliki. Jadi kendalanya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 135. Begitu pula untuk kendala yang kedua, dan ada prasyaratnya yaitu X dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian yang kita perlu lakukan adalah menentukan titik temu pada garis dengan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 135 dan 4X plus 5Y sama dengan 215. Untuk yang pertama, untuk garis 3X plus 2Y kurang dari sama dengan atau bisa sama dengan 135, kita masukkan untuk nilai X dan Y-nya masing-masing 0. Maka akan diperoleh untuk nilai X sama dengan 0, nilai Y-nya 67,5, dan untuk nilai Y sama dengan 0, nilai X-nya 45. Sedangkan untuk garis 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 215, untuk nilai X-nya sama dengan 0 yaitu Y-nya menghasilkan 43, dan untuk nilai Y sama dengan 0 akan menghasilkan nilai X 53,75. Nah, di sini akan terjadi suatu titik yang tidak dipakai. Mengapa bisa begitu? Nanti akan bisa terlihat lebih jelas lagi jika sudah digambarkan di grafik ya. Jadi setelah ini kita akan beralih ke GeoGebra.
ya GeoGebra untuk 2 dimensi. Oke, untuk input yang pertama tadi untuk kendalanya ya. Kita jadikan kendalanya sebagai persamaan terlebih dahulu. Jadi tadi 3x plus 2y sama dengan ya. Sama dengan 135 ya. Kemudian yang kedua 4x plus 5y sama dengan 215. Ini gambarnya ya. Oke, kemudian kita buat yang baru, yaitu pertidaksamaannya. Kendala-kendalanya kita jadikan satu. Caranya seperti ini. Kita tuliskan kendala yang pertama 3x plus 2y kurang dari sama dengan 135. Kemudian kita iriskan. Kita gunakan simbol iris, simbol irisan ya. Ini variabel kedua, variabel kendala yang kedua 4x plus 5y kurang dari sama dengan 215. Kemudian kita iriskan lagi dengan yang ketiga, kendala berupa prasyarat ya, x lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir pastinya y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita temukan daerah visible dari semua kendala yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini ya. Bentuknya seperti ini. Saya lanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu menentukan titik-titik yang akan menjadi atau berpotensi menjadi titik optimum. Nah, titik-titik tersebut merupakan pertemuan antara dua buah garis. Bisa garis persamaan yang pertama, yaitu garis ini 3x plus 2y sama dengan 135, atau garis di persamaan kedua, yaitu 4x plus 5y sama dengan 215, atau mungkin bisa ini sumbu x atau sumbu y ini. Nah, caranya kita bisa mencari menu di points ini, ada intersect ya. Nah, di intersect ini kita bisa klik garis pertama dan garis kedua, maka akan muncul titik A. Kemudian bisa klik pula garis yang pertama dengan sumbu X, akan muncul titik B. Kemudian bisa juga titik C ada di sini dan titik D. Oke. Nah, sudah kita peroleh nih 4 titik yang berpotensi menjadi nilai optimum. Ada titik A, B, C, dan D. Nah, ini ya. Langsung muncul otomatis nilainya ini. 35,15, 45,0, 0,43, dan 0,0. Hanya saja untuk permasalahan kali ini, karena untuk mencari keuntungan, berarti ini mencari nilai maksimum, maka titik D sudah pasti tidak akan menjadi titik optimum seperti itu. Berarti kemungkinannya hanya ada di nilai A atau nilai B atau nilai C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan titik mana yang akan menjadi titik optimum. Nah, kalau dengan metode grafik seperti ini, kita hanya bisa mengira-ngira nih, hanya bisa mengira-ngira ya, benar. Apakah titik A atau B atau C? Mungkin kita juga bisa menggunakan substitusi ya, cara mudah substitusi ke nilai fungsi tujuan. Akan tetapi bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Kita akan menggunakan metode garis lidik. Untuk caranya, pertama-tama kita input dulu fungsi tujuannya. F kita ketikkan ya, f x, y sama dengan tadi kan 250.000 ya, x plus 300.000 y. Nah, kemudian kita input lagi 250.000 x plus 300.000 y sama dengan, kita berikan suatu konstanta. Kita bisa tuliskan K untuk sebarang nilai ini, sebarang nilai positif berarti ini. Nah, coba kita enter. Nah, hasilnya akan muncul sebuah garis seperti ini nih. Garis kalau diperkecil, garisnya juga tak hingga nih panjangnya. Berarti garisnya dengan persamaan tadi ya, 205.000 x plus 300.000 y sama dengan K.
Nah ini, nah itu K-nya itu berapa? Nah ini bisa kita edit di nilai ini ya, yang ada garisnya ini. Nah, kita edit dulu, settings, nilai name-nya K aja, gak apa-apa, minimalnya itu 0 aja, karena tadi kan yang dilewati oleh di garis yang ada di garis ini ya, di gambar grafik yang diwarnai ini, yang di visible ini, itu kan yang minimumnya 0,0 ya, jadi kita tuliskan 0, kemudian maksimumnya mungkin kita kira-kira sekitar 14 juta kalau dikira-kira dari fungsi tujuan ya. Kemudian increment-nya boleh 100 aja biar lebih akurat, atau 1000. Nah, show color hijau aja ya. Kemudian untuk ini settings bisa merah lah. Nah sudah ya, kita dapat melihat nih sebuah grafik dengan garis merahnya garis lidik, untuk hijaunya nilai K ya. Coba kalau kita putar, nah akan bergerak nih garis lidiknya nih. Ini kan garis lidiknya bergerak, kalau di pause kelihatan K-nya 606.900.000. Kemudian kita akan saat berada di titik ABC nya, yang mana dulu nih. Nah, ternyata garis lidiknya itu mengenai titik B terlebih dahulu dalam angka kurang lebih 11 juta. Nah, seperti itu. Kemudian titik yang mengenai antara C dan A yang lebih dahulu kita bisa lihat. Nah, sepertinya nilai C dulu ya, yang A kan belum tersentuh. Mungkin setelah ini, yang untuk nilai C 12 jutaan. Untuk A mungkin sekitar 13 jutaan ya. Nah, yang B 11 juta, C 12 juta, A 13 juta. Bisa kita pasukin secara manual ya. Ini 13 juta lebih sedikit. Nah, jadi dari pergerakan garis lidik ini kita dapat melihat bahwa yang terakhir terkena garis ini, yaitu titik A, itu semakin terlihat bahwa nilai K-nya semakin besar. Jadi nilai titik A ini akan menjadi titik optimum, yaitu dalam kasus ini menjadi titik maksimum, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai maksimalnya? Nah, kita lihat lagi di yang awal lagi di intersect itu. Nah, ini kan ada titik A ini. Intersect equation 1 and equation 2 35,15. Nah, dari situ kita dapat memasukkan ke persamaan yang tadi ini, yang fungsi tujuan. Ini kan tadi dikali X ya. Nah, kali ini kita kalikan dengan 35. Kemudian kita jumlahkan dengan 300.000, kalikan dengan 15, dan kita akan mendapatkan hasilnya 13.250.000. Nah, jadi benar tadi sekitar 13 juta ya. Coba kita arahkan 13.250.000. Nah, sekitaran inilah. Ini kan menyentuh nilai A ini. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari garis lidik itu untuk mengetahui titik mana yang menjadi titik optimum, seperti itu. Walaupun titiknya sangat dekat, tapi bila di zoom pasti akan terlihat perbedaan antara titik tadi, titik C dengan titik A itu akan terlihat perbedaan. Nah, itu kan berbeda ya, ada selisih ya. Nah, seperti itulah matematika. Apabila garisnya tidak sejajar, maka pasti akan ada suatu perbedaan jika dilihat dengan sisi yang berbeda ya. Ini sisi yang lebih di zoom lah, zoom berapa kali ini ya, seperti itu. Jadi permasalahan ini terbukti dan terpecahkan bahwa Pak Adit dapat